Kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri kini Jonathan Magnetik dengan NPM 3025 210 325. Saya Ismaila dengan NPM yang terakhir 355. Saya Novola bisa identify dengan NPM 302521 0340. Nah, fokus pembahasan kita kali ini adalah materi minggu ke-11, yaitu mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan. Topik ini sangat krusial untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan dibangun dan dinamika hubungan antara lembaga negara yang dijalankan. Ayo mari kita bedah satu persatu mulai dari klasifikasi negara hingga sistem pemerintahan dari perspektif para ahli dunia. Nah, yang pertama ada klasifikasi bentuk negara. Bentuk negara dikategorikan berdasarkan susunan pemerintahannya. Negara kesatuan atau unitary state memiliki kedaulatan penuh pada pemerintah pusat, di mana daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri. Contohnya adalah Indonesia, Jepang, dan Prancis. Selanjutnya negara serikat atau federal state merupakan gabungan beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu yang diatur oleh konstitusi. Contohnya ada Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi dan mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak, serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakatnya, dan sebagainya. Dapat dikatakan menjadi suatu negara bila terdapat wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Unsur pelengkap suatu negara ialah diakui kedaulatannya oleh negara lain. Definisi lain dari negara yaitu dari KBBI yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Definisi negara lainnya adalah dari KBBI, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau suatu daerah yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, selanjutnya ada negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Roger F. Solekau, negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat. Kedua, menurut John Locke, negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Yang ketiga ada menurut Max Weber, yaitu negara mempunyai masyarakat monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Dan yang terakhir menurut Max Weber, suatu negara harus mempunyai 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. 3. Bagian B, bentuk pemerintahan dan analisis. Contoh, monarki. Monarki dipimpin oleh raja dan ratu atau sultan. Terdapat monarki dan absolut dengan kekuasaan tata lembaga seperti Arab Saudi, dan monarki konstitusi nasional yang dibatasi konstitusi seperti Inggris dan Belanda. Jadi ada republik negara, yaitu presiden yang dipilih oleh rakyat atau parlemen. Presidensial, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh Indonesia dan Amerika Serikat. Selanjutnya parlementer, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan presiden hanya simbol. Contoh di India dan Italia, campurannya itu pembagian kekuasaan antara presiden dan PM seperti di Prancis dan Rusia. C. Perspektif ahli mengenai sistem pemerintahan. Para ahli memberikan kualifikasi mendalam. C. Armstrong membagi menjadi 2, parlementer eksekutif dan parlementer non eksekutif. Giovanni Sartori mengklarifikasikan sistem ke dalam presidensialisme, parliamentary, dan semi presidensialisme. Jimmy Asidik membagi menjadi 3 kategori. Jadi 3 yaitu presidensial, parlementer, dan campuran. D. Analisis mendalam perspektif sistem. Sistem parlementer didasarkan pada tanggung jawab publik kepada parlemen, menteri, Veron War. Di sini parlemen sangat berdaulat dan
ada sistem pemerintahan. Analisis mendalam karakteristik sistem pemerintahan. Yang pertama, ada sistem parlementer. Didasarkan pada tanggung jawab menteri kepada parlemen. Di sini, parlemen sangat berdaulat dan eksekutif, bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Yang kedua itu, ada sistem presidensial. Menekankan pemisahan kekuasaan yang jelas. Presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak dapat membubarkan parlemen. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada sistem presidensial yang merupakan hibrida dengan otoritas ganda. Presiden dipilih rakyat, tetapi tidak memerintah sendiri, melainkan melalui PM dan kabinet yang bertanggung jawab ke parlemen. Sebagai tambahan, di sini ada pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang pertama, tahun 1945 sampai 1949 terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 45, antara lain yang pertama, berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dan pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Yang kedua, terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial jadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP KNIP. Kedua, tahun 1949 sampai 1950. Didasarkan pada konstitusi RIS, pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni. Karena dalam sistem parlementer murni, parlementer mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, tahun 1950 sampai tahun 1959. Landasannya adalah UUD 50, pengganti konstitusi RIS 49. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu dengan ciri-ciri pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Ada keempat, tahun 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin. Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya, sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden. Ada 10 parpol yang diakui pada saat itu. Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang kelima, tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era Orde Lama. Namun lama-kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Keenam, tahun 1998 sampai sekarang, yaitu era reformasi. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi lebih banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintahan secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. Sekian. Nah guys, kita udah nyampe di akhir nih guys, yaitu di penutup. Ada 3 poin, ada rangkuman, insight, dan relevansi. Nah, rangkumannya sebagai rangkuman, bentuk negara menentukan bagaimana kedaulatan dibagi. Sementara sistem pemerintahan menentukan bagaimana lembaga-lembaga tersebut berinteraksi. Yang kedua ada insight. Refleksi kelompok kami adalah tidak ada sistem yang sempurna. Setiap negara memilih bentuk yang paling sesuai dengan sejarah dan kebutuhan sosiologisnya. Yang ketiga ada relevansinya. Pemahaman ini sangat relevan bagi kajian ilmu negara agar tidak bisa menganalisis efektivitas jalannya pemerintahan di berbagai negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.